Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, tidak akan pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah sehingga kita mampu melaksanakan puasa ini dan juga dapat melaksanakan sholat Jumat bersama-sama di masjid ini. Kalau tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita tidak bisa hadir ke dalam masjid ini. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, melalui mimbar saya berwasiat kepada pribadi saya sendiri. Apa yang saya sampaikan adalah untuk pribadi saya. Jikalau itu ada manfaatnya dan sebagai inspirasi kehidupan kita, ambillah itu sebagai perbaikan untuk ibadah kita yang kedepannya. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, dalam Al-Quran dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, dan seterusnya. Di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Semua ulama sepakat mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Surah yang pertama diturunkan itu, atau ayat yang pertama, yaitu tentang Al-Alaq, surat Al-Alaq, yang kita kenal dengan bunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq itu jumlah ayatnya 19. Posisi surah Al-Alaq itu di nomor 19 di juz 30. Kalau dihitung dari amma yatasaalun, itu sampai ke bawah 19. Dan dari bawah kalau kita hitung dari Qul a'udzu birabbin nas ke atas juga duduk di posisi 19. Ayatnya 19, posisi surah itu juga di juz 30 duduk di 19. Di ujung ayat itu atau di ujung surah Al-Alaq itu ada cerita atau disebutkan dengan sanad'uz zabaniyah, ujungnya, bahwa akan dipanggil, kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Itu pemungkas ayatnya itu. Pemungkas ayat yang ke-18 19 itu berbicara masalah malaikat zabaniyah. Siapa itu malaikat zabaniyah? Malaikat zabaniyah itu adalah malaikat khusus di neraka. Dialah yang melemparkan kita ke dalam neraka. Dan jumlahnya juga 19. Jadi malaikat zabaniyah ini berada di dalam neraka. Dialah yang akan mendorong kita, yang akan melemparkan kita. Maka disebut sebagai zabaniyah. Zabani itu artinya adalah mendorong. Maka tugas dia adalah mendorong kita masuk ke dalam neraka. Kemudian
Kalau kita lihat perilakunya, profilnya, karakternya, itu ada di Quran surah At-Tahrim ayat 6. Alaiha malaika ghilazun shidadun, katanya. Malaikatnya itu apa itu? Bengis, kasar dan keras, dan lagi buruk rupa. Malaikat yang paling buruk wajahnya itu adalah malaikat Zabaniyah, karena tugasnya adalah di neraka. Maka wajahnya harus bengis, kejam, kasar. Itu tugasnya. Maka kata Rasulullah dalam riwayatnya, orang nggak perlu masuk neraka, lihat mukanya sih. Malaikat Zabaniyah itu orang sudah tersiksa melihatnya, apalagi sudah masuk. Dan malaikat Zabaniyah ini mampu melemparkan kita sebanyak 4.000 sekaligus lempar. 4.000, 40.000 dilempar sekaligus. Dan malaikat Zabaniyah ini kejam. Waktu kita di neraka besok itu, dalam Quran dikatakan surah Al-A'raf ayat 50, afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Itu kata orang yang di neraka. Orang yang neraka itu besok itu kita haus dan lapar. Maka afidhum alaina minal ma', berikan kami air, berikan kami makan. Tapi malaikat Zabaniyah tidak pernah bergeming. Dia tetaplah tidak akan mendengar. Dia tuli, dia peka untuk mendengar itu semua. Apa yang kita keluhkan di neraka itu tidak pernah didengar. Itulah kekejamannya. Kekejaman seorang malaikat Zabaniyah. Sekarang bagaimana cara kita untuk menghindari malaikat Zabaniyah ini supaya kita jangan berurusan sama dia? Maka tuntunannya adalah ajaran Al-Quran surah Al-Alaq. Ajaran surah Al-Alaq ini kalau kita praktekkan, kalau kita terapkan dalam kehidupan, maka kita terbebas dari malaikat Zabaniyah. Apa itu yang pertama? Kalau kita baca surah Al-Alaq itu intinya hanya dua. Intinya hanya dua. Pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nyebut nama Tuhanmu. Iqra itu kalau diterjemahkan membaca sambil memahami. Sedangkan kalau kita membaca Quran dengan tajwid yang benar, itu namanya bukan Iqra tapi tilawah. Maka ada tilawatil Quran, itu adalah membaca dengan tajwid. Tapi kalau Iqra ini membaca sekaligus memahami. Yang dibaca siapa? Belum tentu yang dibaca itu kitab. Yang dibaca adalah kauniyah. Alam ini harus dibaca. Supaya kita bisa menyatu dengan alam ini, maka ini harus dibaca. Artinya ayat ini, surah Al-Alaq ayat pertama ini diharuskan atau diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Bukan sholat yang diperintahkan pertama, tetapi menuntut ilmu itu penting. Karena di dalam Quran surah Al-Mujadalah itu dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Orang beriman dan orang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu, ya, sudah faham kita sholat. Makanya sholat kita tidak ngawur, karena kita pakai dasar-dasar ilmu. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, tahu-tahu sholat, maka sholatnya asal sholat. Oleh karena itu, perintah menuntut ilmu itu nomor 1, harus dijalankan. Maka dalam Quran surah Al-Isra dikatakan lagi ayat 72, wa man kana fihi a'ma wa fil akhirati a'ma wa adall. Orang yang di dunia itu bodoh, di akhirat juga semakin bodoh dan lebih sesat. Jadi kebodohan kita itu kita bawa besok sampai ke akhirat. Maka jangan sampai kita di akhirat bodoh, maka di dunia inilah kita harus belajar mencari ilmu. Dan lagi di dalam hadis Nabi riwayat Baihaqi dikatakan, orang yang menuntut ilmu itu
dimudahkan jalannya menuju surga. Dan lagi kata hadis Nabi itu, orang yang sedang menuntut ilmu itu, malaikat akan mengembangkan sayapnya dan melindungi orang tersebut sambil berdoa minta keampunan kepada para penuntut ilmu tadi. Jadi ilmu ini penting. Orang berilmu ini penting bagi kita. Dan memang Allah merintahkan kita harus pintar. Harus pintar, harus punya ilmu. Nah, keilmuan itu kita dapat dari membaca alam ini dan membaca kitab atau membaca buku. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu pesan pertama dari surah Al-Alaq. Pesan kedua, khuliqal insana min 'alaq. Manusia itu diciptakan, alaq itu artinya tergantung. Kita ini di rahim itu menggantung. Alaq itu artinya menggantung. Dan insan itu artinya adalah lemah, lembut. Biasanya kita ini manusia ini adalah sangat lemah lembut. Kita bukan makhluk kasar. Kita adalah makhluk insan yang sangat lemah dan lembut. Maka kita ini, pesan dari ayat ini, surah Al-Alaq ayat 2 ini, bahwa manusia itu tidak lepas dari ketergantungan hidupnya dengan orang lain. Maka kita ini sebenarnya selalu tergantung dengan orang. Mulai dari lahir sampai kita mati, itu selalu menggantungkan hidup kita dengan orang lain. Tidak ada orang yang lahir itu begitu lahir dia mampu melakukan sendiri. Tidak ada. Kita mau makan nasi sepiring saja, itu banyak orang lain yang membantu kita untuk menghadirkan sepiring nasi di depan kita. Jadi kita ini adalah insan min 'alaq. Kita ini adalah makhluk yang tergantung, yang membutuhkan orang lain. Maka kita diciptakan lemah lembut. Semakin lembut seseorang, ya, tandanya orang itu membutuhkan kita. Kalau ada orang yang sopan santun dengan kita, lembut dengan kita, tandanya orang itu sangat membutuhkan kita. Tapi kalau ada orang mulai kasar omongannya, mulai cuek sama kita, itu tandanya orang itu sudah tidak butuh lagi dengan kita. Gampang saja. Sebenarnya semakin lembut seseorang itu menunjukkan semakin orang itu membutuhkan pertemanan. Maka perintah ayat ini apa? Bangun relasi untuk mencari seorang kawan. Sahabat itu penting. Karena sahabat itulah yang membawa kita masuk neraka sama masuk surga. Sahabat itu penting. Karena kadang kita bisa masuk surga itu karena sahabat. Kadang juga kita bisa terpengaruh itu karena sahabat. Kawan itu besar pengaruhnya. Coba tengok dalam Quran surah Al-Lahab itu. Abu Jahal, Abu Lahab itu bisa rusak dia itu karena kawannya yang salah. Apa katanya dalam Al-Quran? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya yang membawa kayu bakar. Istrinya di rumah sebagai kompor dia. Istrinya yang membakar emosinya, yang membakar dendamnya. Maka apa? Abu Lahab salah cari kawan. Abu Lahab itu sangat hormat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu waktu lahir di hari Senin itu, Abu Lahab itu mengagung-agungkan hari Senin dan merayakan kelahiran Nabi Muhammad waktu itu. Beliau itu sangat bangga dan bahagia kelahiran Nabi Muhammad. Makanya dalam cerita riwayat, azabnya Abu Lahab itu dihentikan di hari Senin. Karena di hari Senin itu beliau atau Abu Lahab itu menghormati Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kawan itu penting. Kawan itu penting untuk kita cari. Maka untuk itu dalam Quran surah Al-Qalam ayat 8 sampai 12, di situ Allah menuntun kita untuk mencari kawan yang benar. Karena kawan ini bikin kita celaka dan bikin kita selamat. Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Qalam? Al-Qalam ayat 8 sampai 12 tuh. Cara kita mencari kawan yang benar. Fala tuti'il mukadzibin, kata Allah. Jangan berteman dengan para pembohong.
Jangan berkawan dengan pembohong. Kalau kita tidak bohong, paling tidak kita bohong menutupi kebohongannya. Kita tidak bohong, tapi kita menutupi kebohongan-kebohongan dia itu. Maka kita dianjurkan oleh Allah, jangan berkawan sama tukang bohong. Maka kita akan ikut-ikutan jadi pembohong. Yang kedua, wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan berkawan dengan orang yang bersuka sumpah. Orang yang suka bersumpah itu tidak bisa kita kawani. Kenapa? Orang bersumpah itu kadang-kadang nutupi kebohongannya. Karena dia bohong, dia sumpah. Orang kalau Muhammad itu tidak pernah bersumpah. Kenapa? Dia nggak pernah bohong. Orang yakin itu dan melihat kenyataannya bahwa dia nggak pernah bohong. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah bersumpah. Kalau kita rajin sikit-sikit bersumpah, tandanya kita mulai bohong. Untuk menutupi kebohongan. Jarang mungkin kita untuk menutupi kebenaran. Tapi sumpah itu diperlukan saat kita benar-benar lingkungan tidak percaya, maka perlu pakai sumpah. Tapi kalau sumpah jadi hari-harian saja, itu namanya mungkin dia ada menyimpan kebohongan. Yang ketiga, hammazin masya'in binanmim. Jangan berkawan sama pencela, tukang ngatorang, tukang fitnah, penjilat. Itu tidak boleh Allah berkawan dengan orang begitu. Orang kalau menjilat itu, dia dengan kita ramah tamah karena ada sesuatu yang diinginkan dari kita. Begitu sesuatu itu sudah hilang dari kita. Mungkin kalau kita pejabat baru dekat dia. Begitu kita tidak lagi jadi pejabat, dia jauh dia. Dia menjilat sana, menjilat situ. Dia fitnah kita. Kadang-kadang kalau kita berkawan sama tukang pencela, tukang ngatorang, besok kalau nggak ada bahan untuk dikato, kita menjadi dikato-katonya dengan orang lain. Maka dari itu orang-orang seperti ini tidak perlu kita kawani. Kenapa? Dia akan membahayakan diri kita sendiri. Yang keempat, manna'lil khairin mu'tadin asim. Jangan pula berkawan dengan orang-orang yang selalu menghalangi kebaikan-kebaikan. Ada orang melarang kita ngaji, ada orang melarang kita azan, itu jangan diikuti, jangan dikawani. Kita perhatikan ada tetangga kita yang marah begitu kita tadarus Quran, karenanya speakernya besar, kuping kita peka. Itu orang-orang menghalangi kebaikan. Kebaikan dilarang-larang. Jadi kalau ada orang ngajak kita untuk berbuat maksiat, kalau kita ikut pengajian di masjid, ikut majelis taklim di masjid, ada kawan kita menghalang-halangi, jangan pernah dikawani orang seperti itu. Kita nanti akan masuk neraka dan bertemu dengan malaikat Zabaniyah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, berkawan, jangan kawani utulim ba'da zalika zanim. Siapa itu? Orang yang kaku hatinya, kasar omongannya, kasar perilakunya. Orang yang kasar mulutnya, itu juga kasar pikirannya. Insya Allah juga kasar perilakunya. Orang-orang seperti ini tidak cocok untuk kita kawani, karena insya Allah kita juga akan berlaku kasar. Omongan kita juga kasar seperti dia. Maka dari itu tinggalkan kawan-kawan kita seperti ini, maka kita pilihlah kawan-kawan yang baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana tuntunan cari kawan itu? Di Quran surat Toha itu dijelaskan betul itu. Ayat 29 sampai ayat 24. Allah menjelaskan begitu. Ketika Nabi Musa mencari kawan, maka Nabi Musa menunjuk satu orang sahabatnya, saudaranya, yaitu Harun. Kenapa Harun dipilih? Kenapa Harun dipilih jadi kawan Nabi Musa? Karena Harun adalah orang yang meneguhkan hati dan mendukung semua dakwahnya Nabi Musa. Jadi yang namanya kawan itu mendukung apa yang kita lakukan dalam arti kebaikan, bukan mendukung kejahatan sampai mati. Itu penting. Maka kawan itu adalah meneguhkan. Kalau kita lagi susah hati, dia akan menenangkan kita. Kalau kita lagi sedih, dia membahagiakan kita. Bukan malah kawan menyukuri kita kalau lagi susah. Kalau lagi senang dia dekat, kalau lagi susah dia jauh. Itu bukan kawan sejati. Kawan sejati itu adalah meneguhkan kita saat cuaca panas atau cuaca dingin. Kemudian yang kedua, orang berkawan yang benar itu adalah
kawan itu terlibat dalam kehidupan kita. Bukan sekedar ngomong, bukan sekedar nasihat, tetapi dia juga ikut membantu kesusahan dan kesedihan yang kita lakukan. Itulah kawan. Kalau kawan cuma sekedar nyampaikan saja, pesan-pesan saja, tapi satu pun dia tidak pernah membantu kita, itu bukanlah kawan sejati. Kawan sejati sedikit bicara tapi banyak membantu kita. Kalau kita susah, dia berkecimpung, dia berbuat membantu kita, itulah namanya kawan. Tapi kalau ada kawan cuma ngomong baik, ngomong doang, maka itu adalah hanya kawan sebatas kawan, tidaklah sejati dia begitu. Kemudian yang terakhir adalah kawan itu mengingatkan kita kalau kita salah, mengkritik kita kalau kita salah, bukan memuji-muji kita. Kawan kadang-kadang kalau suka sama kita, dia puji-puji kita. Dia puji-puji kita. Walaupun kita salah, dia puji. Walaupun kita benar, dia puji. Itu bukan kawan. Kawan itu adalah kalau kita salah, dia yang akan melawan kita. Dia yang akan menitik kita. Dan selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berzikir kepada Allah. Itulah kawan berdasarkan Quran surah Thaha. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.